Kumpulan soal latihan pengukuran indeks profesionalisme ASN dan moderasi beragama. Silakan latihan menjawab soal dengan memausekan video sebelum jawaban disebutkan, lalu lanjutkan untuk melihat jawaban yang benar. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe dulu video Penyuluh Zaman Now. 1. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Lantas, yang dimaksud dengan moderasi beragama yaitu sebagai berikut. A. Taklid. B. Ekstrim. C. Berlebih-lebihan. D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. E. Mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan. Dan jawabannya adalah D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. 2. Menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang baik tindakan, ucapan, atau pikiran. Hal berikut merupakan pengertian dari A. Keimanan. B. Syariat Islam. C. Moderasi beragama. D. Kerukunan beragama. E. Ekstremisme beragama. Dan jawabannya adalah C. Moderasi beragama. 3. Ruang lingkup moderasi beragama antara lain A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. B. Keadilan, persatuan, dan humanisme. C. Ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan. D. Iman, takwa, dan syariat. E. Iman, jamaah, dan pedoman. Dan jawabannya adalah A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. 4. Yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini, kecuali A. Komitmen kebangsaan. B. Humanisme. C. Toleransi. D. Anti kekerasan. E. Akomodatif terhadap budaya lokal. Dan jawabannya adalah B. Humanisme. 5. Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengewajantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut merupakan penerapan dari A. Moderasi beragama. B. Moderasi Islam. C. Moderasi dalam akidah. D. Moderasi dalam syariah. E. Moderasi dalam akhlak. Dan jawabannya adalah E. Moderasi dalam akhlak. 6. Dalam moderasi beragama, maka kita harus berhati-hati dengan paham radikalisme. Karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radiks atau akar tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Yang dimaksud dari radikalisme yaitu A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran, politik, agama, dan sebagainya. C. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati atau konsinsi dan determinasi. D. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. E. Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak
adalah nilai politik yang utama? Dan jawabannya adalah A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. 7. Berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme. Kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. E. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Dan jawabannya adalah D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. 8. Penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan A. Rehabilitasi, B. Reedukasi, C. Resosialisasi, D. Pembinaan wawasan kebangsaan, E. Pembinaan keagamaan. Dan jawabannya adalah B. Reedukasi. 9. Islam memiliki konsep kehidupan, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yaitu A. Ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan kehidupan. B. Mencintai tanah air sebagian dari iman. C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. D. Ajaran Islam yang menyeluruh meliputi semua zaman kehidupan dan eksistensi manusia. E. Teladan yang baik bagi umat manusia. Dan jawabannya adalah C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. 10. Berikut ini merupakan implementasi moderasi dalam level negara antara lain. A. Kesiapan mengikuti semua petunjuknya. B. Diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. C. Khalifah atau wakil Tuhan di bumi. D. Menciptakan kemaslahatan bersama. E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Dan jawabannya adalah E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. 11. Budi ingin menerapkan sikap toleransi antar umat beragama di dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang dapat dilakukan Budi adalah A. Mempelajari kitab suci umat agama lain. B. Mempelajari tata ibadah agama lain. C. Merayakan hari raya agamanya dengan mengganggu umat lain. D. Menegur teman yang mengejek teman lain yang berbeda agama. E. Mencari kesalahan agama lain. Dan jawabannya adalah D. Menegur teman yang mengejek teman lain yang berbeda agama. 12. Andi dan teman-teman akan basket sepulang sekolah. Guru basket mereka masih kekurangan satu orang pemain. Andi ingin mengajak Adit, tetapi Ahmad kurang setuju karena Adit menganut agama yang berbeda. Sikap yang harusnya diterapkan oleh Andi adalah A. Setuju dengan Ahmad lalu hanya mengajak yang seagama dengan mereka. B. Mengajak Adit bermain basket tetapi dengan hati yang terpaksa. C.
tetap mengajak Adit bermain basket tanpa mempermasalahkan agamanya. D. Marah dan berkelahi dengan Ahmad karena tidak mau mengajak Adit bermain basket bersama. E. Tidak melakukan apapun. Dan jawabannya adalah C. Tetap mengajak Adit bermain basket tanpa mempermasalahkan agamanya. 13. Pernyataan yang tidak tepat tentang keberagaman agama di Indonesia adalah A. Agama Konghucu diakui di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. B. Nyepi, Kuningan, dan Galungan adalah hari raya umat Hindu. C. Terdapat 5 agama resmi di Indonesia dan diakui oleh pemerintah Indonesia. D. Negara menjamin kebebasan rakyatnya untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. E. Semua benar. Dan jawabannya adalah C. Terdapat 5 agama resmi di Indonesia dan diakui oleh pemerintah Indonesia. 14. Pernyataan yang tepat tentang keberagaman agama di Indonesia berikut ini adalah A. Sisuwujing adalah hari raya keagamaan umat Tionghoa. B. Pandita adalah pemuka agama umat Katolik. C. Idul Adha adalah hari raya umat Muslim. D. Biksu adalah pemuka agama Konghucu. E. Natal bukan hari raya agama. Dan jawabannya adalah A. Sisuwujing adalah hari raya keagamaan umat Tionghoa. 15. Negara menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Pernyataan ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 29 ayat 2, B. 29 ayat 1, C. 30 ayat 1, D. 30 ayat 2, E. 33 ayat 1. Dan jawabannya adalah A. 29 ayat 2. 16. Moderasi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan A. Tawasud, B. Tafarruq, C. Ta'asum, D. Ta'aruf, E. Taisyah. Dan jawabannya adalah A. Tawasud. 17. Moderasi adalah A. Lebih, B. Sedang, C. Kurang, D. Suka-suka, E. Sembarangan. Dan jawabannya adalah B. Sedang. 18. Cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil adalah A. Adil beragama, B. Etika beragama, C. Moderasi beragama, D. Disiplin beragama, E. Hukum beragama. Dan jawabannya adalah C. Moderasi beragama. 19. Cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama adalah A. Ekstremisme beragama, B. Eksklusif beragama, C. Inklusif beragama, D. Moderasi beragama, E. Efisiensi beragama. Dan jawabannya adalah A. Ekstremisme beragama. 20. Prinsip dasar moderasi beragama adalah A. Jujur dan berimbang, B. Adil dan berimbang, C.
tulus dan berimbang. D. Jujur dan adil. E. Tulus dan jujur. Dan jawabannya adalah B. Adil dan berimbang. 21. Sikap moderat dalam beragama adalah A. Praktek beragama dengan ilmu, bersikap bijak, dan menjaga harkat dan martabat manusia. B. Praktek beragama dengan hanya mengagungkan Tuhannya saja. C. Praktek beragama dengan mengeksploitasi ajaran agama untuk kepentingan politik. D. Praktek beragama dengan hanya memikirkan diri sendiri. E. Praktek beragama dengan hanya mencari kelebihan agama kita. Dan jawabannya adalah A. Praktek beragama dengan ilmu, bersikap bijak, dan menjaga harkat dan martabat manusia. 22. Indikator moderasi beragama kecuali A. Komitmen kebangsaan, B. Toleransi, C. Revolusi, D. Adaptif terhadap budaya lokal, E. Anti kekerasan. Dan jawabannya adalah C. Revolusi. 23. Yang sepadan dengan makna kata radikalisme kecuali A. Ekstrim, B. Eksklusif, C. D. Berlebihan, E. Semua salah. Dan jawabannya adalah B. Eksklusif. 24. Ciri-ciri radikalisme adalah A. Menjalankan ajaran dengan penuh bersemangat. B. Selalu berkelompok dalam setiap kegiatan dan aksi. C. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. D. Memakai cadar. E. Memakai celana gantung. Dan jawabannya adalah C. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang 25. Tak sependapat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Amanat undang-undang tersebut dijadikan landasan hukum kerukunan umat beragama. Disebut landasan apakah isi undang-undang tersebut? A. Landasan konstitusional. B. Landasan strategis. C. Landasan operasional. D. Landasan etis. E. Landasan etimologi. Dan jawabannya adalah A. Landasan konstitusional. 26. Pengertian kerukunan hidup beragama adalah A. Hidup bersama dengan apatis karena beda agama. B. Hidup bersama dalam suasana yang harmonis dan damai walaupun beda agama. C. Hidup bersama dalam segala hal karena sama-sama makhluk Allah walaupun beda agama. D. Hidup bersama untuk saling berbagi. Dan E. Hidup bersama tapi dikelompokkan sesuai agamanya. Dan jawabannya adalah B. Hidup bersama dalam suasana yang harmonis dan damai walaupun berbeda agama. 27. Filosofi yang tidak mereduksi segala sesuatu pada satu prinsip atau suatu paham yang mengajarkan semua agama sama disebut A. Free will, B. Pluralitas beragama, C. Pluralisme, D. Ekstremisme, E. Inklusivisme. Dan jawabannya adalah B. Pluralitas beragama. 28. Faktor penghambat kerukunan beragama adalah
A. Fanatisme. B. Ukhuwah. C. Ittihad. D. Agama. E. Rumah ibadah. Dan jawabannya adalah A. Fanatisme. 29. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar. Agama lain adalah salah, dan semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Adalah ciri dari A. Pluralisme. B. Pluralitas beragama. C. Toleransi beragama. D. Model beragama. E. Etika beragama. Dan jawabannya adalah C. Toleransi beragama. 30. Ciri pluralitas beragama adalah A. Mengakui keberagaman agama, bukan kebenaran agama lain. B. Mengakui keberagaman agama dan kebenaran agama lain. C. Mengakui keberagaman agama dan menyatakan semua agama benar. D. Mengakui keberagaman agama dan menyatakan agama lain salah. E. Mengakui keberagaman agama tetapi menolak pendirian rumah ibadah orang lain. Dan jawabannya adalah A. Mengakui keberagaman agama, bukan kebenaran agama lain. 31. Pengertian akuntabilitas adalah A. Kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. B. Kewajiban untuk bertanggung jawab. C. Kewajiban untuk menyusun laporan. D. Responsibilitas. Dan jawabannya adalah A. Kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. 32. Akuntabilitas personal adalah A. Mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. B. Mengacu kepada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. C. Pertanggungjawaban hasil yang dilakukan atas kerjasama kelompok. D. Mengacu kepada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan jawabannya adalah A. Mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 33. Untung Pramono adalah seorang PNS di bagian Caraka. Tiap hari dia memeriksa dengan teliti apakah semua surat telah terkirim. Suatu hari terdapat satu buah surat dinas yang harus sampai di kantor yang dituju saat itu juga. Jam dinas kantor telah usai. Kantor pos telah tutup. Mesin fax rusak dan email yang dituju belum diketahui. Kebetulan Untung memiliki nomor WA dari petugas administrasi kantor yang dituju. Akhirnya Untung mengirimkan surat tersebut lewat WhatsApp. Sikap Untung merupakan aktualisasi nilai akuntabilitas. A. Dapat mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. B. Keadilan dalam pelayanan. C. Konsistensi dalam sikap dan perilaku. D. Pilihan tepat ketika terjadi benturan. Dan jawabannya adalah A. Dapat mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. 34. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya tergolong tindak pidana korupsi. A. Suap menyuap. B. Gratifikasi. C. Pemerasan. D. Penggelapan dalam jabatan. Dan jawabannya adalah A. Suap menyuap. 35. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka tindakan ini termasuk tindak pidana korupsi. A. Kerugian negara. B. Suap menyuap. C. Gratifikasi. D. Pemerasan. Dan jawabannya adalah A. Kerugian negara. 36. Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Maka korupsi ini digolongkan A. Korupsi transaktif. B. Korupsi investik. C. Korupsi nepotistik. D. Korupsi autogenik. Dan jawabannya adalah A. Korupsi transaktif. 37. Prinsip kejelasan dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 memuat tentang A. Persyaratan teknis dan administratif. B. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab. C. Latar belakang pelayanan publik. D. Latar belakang pejabat publik. Dan jawabannya adalah C. Latar belakang pelayanan publik. 38. Saudara, sebagai aparatur sipil negara harus paham bahwa warga negara adalah A. Agen atau tuan. B. Klien atau pelayan. C. Agen dan klien. D. Klien atau agen. Dan jawabannya adalah A. Agen atau tuan. 39. Birokrasi harus memiliki kode of conduct. Bagaimana cara birokrasi bertingkah laku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau warga negara? Hal ini berarti A. Birokrasi harus memiliki kode etik. B. Pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan. C. Birokrasi harus memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan, misalnya dalam menerapkan prinsip 3S, senyum, sapa, salam. D. Birokrasi harus berpendidikan. Dan jawabannya adalah C. Birokrasi harus memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan, misalnya dengan menerapkan prinsip 3S, senyum, sapa, salam. 40. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme disebut dengan A. Unsur ASN. B. Kedudukan ASN. C. Manajemen ASN. D. Sifat ASN. Dan jawabannya adalah C. Manajemen ASN. 41. Dasar hukum penilaian kerja pegawai adalah A. PP nomor 46 tahun 2011. B. PP nomor 46 tahun 2010. C. PP nomor 46 tahun 2012. D. PP nomor 46 tahun 2013. Dan jawabannya adalah PP nomor 46 tahun 2011. 42. Pada awal tahun, setiap PNS menyusun kontrak kerja dengan atasan yang disebut dengan SKP. SKP singkatan dari A. Sasaran kinerja pegawai. B. Sasaran kerja pegawai. C. Status kerja pegawai. D. Sasaran kerja perorangan. Dan jawabannya adalah A. Sasaran kinerja pegawai. 43.
ketepatan realisasi penggunaan sumber daya, dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur disebut dengan A. Efektivitas, B. Efisiensi, C. Inovasi, D. Mutu. Dan jawabannya adalah B. Efisiensi. 44. Upaya peningkatan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan melalui cara berikut. A. Peningkatan pengawasan sentralisasi. B. Pengawasan akademik dan manajerial tersembunyi. C. Pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat dan tidak melakukan penyimpangan. D. Pengawasan secara pribadi. Dan jawabannya adalah C. Pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat dan tidak melakukan penyimpangan. 45. Cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik antara lain: A. Memiliki standar mutu sendiri. B. Kompeten pada bidang pekerjaannya. C. Memiliki standar dan target mutu sendiri. D. Menguasai teknik pelayanan prima dengan memberikan layanan prima dan tidak bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Dan jawabannya adalah B. Kompeten pada bidang pekerjaannya. 46. Di bawah ini adalah nilai dasar akuntabilitas. A. Mampu mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. B. Jujur. C. Melayani dengan senyum, sapa, salam. D. Rela berkorban. Dan jawabannya adalah A. Mampu mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. 47. Personal behavior yang diharapkan dari PNS adalah A. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. B. PNS melayani masyarakat hanya di lingkungan tempat tinggalnya saja. C. PNS bertindak sesuai dengan perintah atasan. D. PNS mengikuti perintah atasan karena perintah atasan merupakan peraturan yang sedang berlaku. Dan jawabannya adalah A. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. 48. Berdasarkan sudut pandang sistem integritas nasional, hakikat atau makna ideal pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia adalah A. Membuat sengsara para koruptor beserta keluarga dan keturunannya. B. Menghukum para koruptor dengan hukuman yang paling lama dan kalau bisa sampai dihukum mati. C. Memastikan tujuan nasional dapat tercapai. D. Dikenal di dunia internasional sebagai negara contoh pemberantasan korupsi. Dan jawabannya adalah C. Memastikan tujuan nasional dapat tercapai. 49. Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam, pada umumnya menjadi manusia yang amanah, berempati dan santun, dan dengan sendirinya mendorong manusia melakukan A. Spiritual accountability yang baik. B. Public accountability yang baik. C. Visi dan misi yang baik.
D. Niat yang baik. Dan jawabannya adalah B. Public accountability yang baik. 50. Kualitas hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai kekuatan yang diyakini manusia lebih berkuasa atas segala sesuatu, membentuk manusia yang taat atau menjaga diri pada aturan Tuhannya, ikhlas dalam menjalani dan menyerahkan hasil atas usaha maksimalnya kepada Tuhan. Berarti ia memiliki A. Spiritual accountability yang baik, B. Public accountability yang baik, C. Visi dan misi yang baik, D. Niat yang baik. Dan jawabannya adalah A. Spiritual accountability yang baik. 51. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari A. PNS, B. P3K, C. PNS dan P3K, D. PNS dan P2K. Dan jawabannya adalah C. PNS dan P3K. 52. Sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah dikenal dengan SAKIP. SAKIP singkatan dari A. Sistem akuntansi keuangan instansi pemerintah, B. Sistem akuntabilitas keuangan instansi pemerintah, C. Sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah, D. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan jawabannya adalah D. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 53. SAKIP diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu A. Perpres nomor 29 tahun 2014, B. Perpres nomor 39 tahun 2014, C. Perpres nomor 29 tahun 2015, D. Perpres nomor 29 tahun 2016. Dan jawabannya adalah Perpres nomor 29 tahun 2014. 54. Alat akuntabilitas yang dipakai oleh instansi pemerintah. Salah satunya adalah A. Nota, B. Kwitansi, C. Surat dinas, D. Laporan kinerja. Dan jawabannya adalah D. Laporan kinerja. 55. Alur SAKIP yang benar adalah A. Perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. B. Perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, review dan evaluasi kinerja, pelaporan kinerja. C. Perjanjian kinerja, perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. D. Perencanaan strategis, pengukuran kinerja, perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Dan jawabannya adalah A. Perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review dan evaluasi kinerja. 56. Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah pendapat dari A. Sang ADB, B. Paolo Mauro, C. Golden and PC, D. Gupta, Davodi, and Alonso Terme. Dan jawabannya adalah D. Gupta, Davodi, and Alonso Terme. 57. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing adalah pendapat dari
A. Sang ADB, B. Paulo Mauro, C. Golden and Pichi, D. Gupta Davodi and Alonso Terme, dan jawabannya adalah A. Sang ADB. 58. Tiga unsur penting dalam pelayanan publik antara lain kecuali A. Organisasi penyelenggara pelayanan publik, B. Penerima layanan atau pelanggan yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, C. Kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan, D. Masyarakat lokal, dan jawabannya adalah D. Masyarakat lokal. 59. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi tersebut menurut A. Lembaga administrasi negara, B. Pengembangan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, D. David MC Kevit, dan jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. 60. ASN harus melayani warga negara yang membutuhkan pelayanan publik. Hal ini disebabkan A. Pelayanan publik itu mahal, B. Karena warga negara membiayai fasilitas pelayanan publik dan ASN, C. Karena warga negara butuh dilayani, D. Karena ASN dituntut oleh warga negara, dan jawabannya adalah B. Karena warga negara membiayai fasilitas pelayanan publik dan ASN. Demikian kumpulan soal pengukuran indeks proporsionalisme ASN dan moderasi beragama. Jika Anda terbantu dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Tuhan memberkati. Shalom.